Mari kita mulaikan ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Biarlah Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami datang berterima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini kami akan mulaikan ibadah kami. Biarlah Tuhan senantiasa yang akan memberkati hidup kami. Biarlah Tuhan disenangkan lewat ibadah kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami siap menyembah, kami siap memuji, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak ku
Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa melalui ibadah online hari ini. Saya percaya semua kita ada di dalam keadaan baik semua karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Oke, kita langsung saja masuk di dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini, tetapi sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan, terima kasih buat waktu. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih percayakan bagi kami sampai detik ini. Kami bisa ada semua karena Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau belajar kebenaran-Mu. Mari Engkau Tuhan yang berkuasa penuh melalui Roh-Mu, memampukan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biar Roh-Mu yang tanpa batas memampukan hamba. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal sampai selesainya kebenaran firman Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan semua kebenaran-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita masuk saja di dalam, kita buka di Alkitab kita, kitab Rut 1 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Sekali lagi firman Tuhan terambil di dalam kitab Rut pasal 1 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan dikatakan di sana, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bersamamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut bersikeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Ya, amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang komitmen seorang daripada namanya Rut. Kita tahu Rut adalah seorang yang luar biasa. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi waktu dia berjumpa dengan mertuanya, yaitu Naomi, dia memiliki komitmen yang luar biasa untuk mengikut Naomi. Dimanapun Naomi pergi, dia akan pergi. Dimanapun Naomi berada, dia akan pergi. Itu adalah komitmen yang luar biasa. Nah, kalau berbicara tentang komitmen, itu sangat penting dimiliki oleh setiap kita sebagai anak Tuhan. Karena komitmen ini adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat. Waktu kita mengambil komitmen atau keputusan, maka itu yang akan menjalankan kehidupan kita. Kita lihat bahwa komitmen ini adalah suatu janji, atau komitmen adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Komitmen juga merupakan pengakuan seutuhnya sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang. Komitmen akan mendorong rasa percaya diri dan semangat kerja, menjalankan tugas menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Bahkan komitmen juga gampang untuk diucapkan, namun sukar dilakukan. Dengan komitmen seorang mempunyai keteguhan jiwa, stabilitas sosial tinggi, toleransi, mampu bertahan pada saat sulit dan tidak mudah terprovokasi. Itu adalah bagian pengertian daripada komitmen. Dia tidak mudah goyah, dia tidak akan terprovokasi, dia tidak mudah untuk dipengaruhi oleh situasi atau keadaan atau apapun yang terjadi di sekelilingnya. Waktu dia memiliki komitmen yang kuat dengan Tuhan, maka dia tidak akan mudah tergoyahkan.
Nah, itu yang dialami oleh Ruth. Waktu dia mengikut Naomi mertuanya, waktu Naomi mau kembali ke Bethlehem, dia mengikut, dia memiliki komitmen yang besar. Dia berserah sepenuhnya bahwa kemana saja mertuaku pergi, kemana engkau pergi, saya akan pergi. Di mana engkau dikubur, di situ saya juga akan dikubur. Itu adalah komitmen yang luar biasa. Dan itu perlu dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Sesuatu komitmen. Karena waktu kita memiliki komitmen, sekali Yesus, tetap Yesus, maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara, kita akan tidak mudah tergoyahkan. Iman percaya kita tetap tertuju kepada Yesus. Karena kita memiliki komitmen yang kuat, komitmen yang luar biasa, yang keteguhan, yang kita miliki tidak mudah diombang-ambingkan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, penting setiap kita memiliki komitmen yang sungguh-sungguh di dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Karena ada begitu banyak tantangan, pergumulan, permasalahan, bahkan situasi, keadaan di sekeliling kita bisa membuat kita mudah tergoyahkan. Tetapi waktu kita memiliki komitmen, sekali Yesus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus, maka apapun yang terjadi, goncangan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita akan selalu percaya bahwa Tuhan pasti menolong saya. Kita akan selalu teguh pendirian bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Kita melihat seorang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu mereka diperhadapkan dengan Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung yang dibangun, yang dibuat oleh raja tersebut. Mereka tidak tergoyahkan. Bahkan mereka punya komitmen. Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, kami tetap menyembah kepada Dia. Itu adalah komitmen yang luar biasa. Dan semua kita dibutuhkan komitmen yang demikian di dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Di dalam segala apapun dibutuhkan komitmen. Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam usaha, di dalam rumah tangga, di dalam bersekolah, di dalam pendidikan, di dalam apapun yang kita lakukan di seluruh muka bumi ini butuh salah satunya namanya komitmen. Karena kalau kita tidak komitmen, kita tidak akan mudah. Kalau kita tidak komitmen, kita dengan mudah berubah setia. Kalau kita tidak memiliki komitmen, kita dengan mudah untuk berubah. Kita dengan mudah tidak setia. Kita dengan mudah bisa tergantikan dengan hal-hal tawaran-tawaran di sekeliling kita. Makanya dibutuhkan setiap kita memiliki komitmen yang dimiliki seorang Ruth. Nah, apa yang kita akan belajar hari ini tentang Ruth? Komitmen daripada seorang Ruth. Kita akan belajar beberapa hal tentang Ruth di sini. Yang pertama bahwa Ruth waktu dia menghadapi masalah, dia punya harapan bahwa dia pasti berhasil. Apapun tantangannya, dia punya komitmen dan iman kepada Tuhan. Dia selalu percaya, dia punya komitmen, dia selalu punya harapan bahwa dia pasti berhasil. Kalau kita melihat di dalam pembacaan ini ada Elimelek, ada Naomi, ada Orpah. Dan waktu mereka menghadapi situasi yang sulit, waktu Elimelek menghadapi masa kelaparan di Bethlehem bersama dengan istrinya saat itu, waktu ada masa kelaparan, mereka menghadapi permasalahan itu dengan apa? Dia lari mencari permasalahan. Dia mulai pakai caranya bahwa mungkin pergi ke daerah Moab, kita akan lebih baik. Akhirnya mereka apa yang dia lakukan waktu mereka ada di dalam masa kelaparan, waktu kelaparan melanda Bethlehem sangat hebat. Mereka tidak memiliki lagi harapan untuk tinggal di Bethlehem. Mereka mengambil keputusan untuk keluar dari Bethlehem, untuk keluar menuju kepada Moab. Karena mereka berpikir bahwa mungkin inilah baiknya kita keluar dari masalah ini. Memang kelihatannya baik, tetapi apakah mereka mengalami jalan keluar waktu dia keluar dari Bethlehem? Tidak. Waktu dia keluar dari Bethlehem, apa yang terjadi? Elimelek mengalami, dia dipanggil Tuhan.
kedua anaknya pun meninggal. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada jalan keluar. Akhirnya Naomi harus kembali ke Bethlehem. Waktu dia mendengar bahwa di Bethlehem sudah mulai mengalami pemulihan. Tetapi kita belajar kepada Ruth, waktu dia ada masalah, dia punya harapan, dia percaya bahwa dia pasti berhasil. Dia percaya bahwa mengikut Naomi, pasti ada jalan keluar. Apapun itu yang terjadi. Kalau kita melihat di dalam ayat pasal 2, ayatnya yang kedua, di situ kita lihat bagaimana seorang Ruth dikata, maka Ruth perempuan Moab itu berkata, Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang-ladang memungit bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Dia percaya bahwa walaupun situasi saat itu mereka mengalami mungkin situasi yang terpuruk bersama dengan Naomi, tetapi dia mau bekerja, dia mau pergi mencari jelai. Dia percaya bahwa dia pasti akan berhasil. Dia percaya bahwa di saat dia berusaha, pasti Tuhan akan bekerja. Itu yang pertama. Kita lihat di dalam berikutnya yang kita bisa belajar daripada seorang Ruth adalah, kita lihat di ayatnya yang ke-15, dia di situ dikatakan firman Tuhan, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, dan Allahmu, Allahku. Yang pertama yang dilakukan yang bisa kita pelajari daripada seorang Ruth adalah Ruth memiliki keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Kita lihat Ruth ini adalah bukan orang yang awalnya mengenal Tuhan Yesus, yang mengenal Tuhan. Tetapi melalui kehidupan, melalui Naomi, dia percaya kepada Tuhan. Tetapi waktu dia mulai percaya kepada Tuhan, apa yang dikatakan, dia berani mempercayai Tuhan. Dia berani melakukan tindakan. Dia berkata kepada Naomi, kepada mertuanya waktu disuruh Naomi untuk pergi saja seperti yang dialami oleh Orpa untuk kembali ke orang tua mereka, tetapi tidak dilakukan. Dia katakan, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikut iparmu. Tetapi kata Ruth, jangan desak aku meninggalkan engkau. Di ayat terakhir, di situ juga aku bermalam, bangsamu, bangsaku, dan Allahmu, Allahku. Itu sesuatu kepercayaan yang luar biasa dari seorang Ruth. Dia berani berkata, dia berani mempercayai kepada Tuhan. Dia berani berkata kepada Naomi bahwa Allahmu adalah Allahku. Kepercayaan yang luar biasa. Di dalam kehidupan setiap kita dibutuhkan kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Karena kadangkala waktu situasi semuanya baik-baik, situasi keadaan semuanya bisa terkendali, untuk percaya kepada Tuhan, untuk mengatakan saya percaya kepada Engkau Tuhan, itu mudah. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, waktu situasi keadaan tidak terkendali atau situasi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apakah kita masih percaya Tuhan sanggup menolong? Ada begitu banyak orang gagal mempercayai Tuhan waktu di situasi terpuruk. Karena kadangkala di waktu dia melihat situasi yang ada, benar tidak Tuhan bisa menolong. Kadangkala kita melihat keadaan yang ada, lebih kita percaya apa yang kita lihat daripada kita percaya kepada Tuhan. Karena itu realita manusianya kita. Seringkali kita mau melihat dulu bukti, baru kita mau percaya. Tetapi kita belajar kepada seorang Ruth, walaupun dia baru, mungkin saat itu dia baru percaya kepada Tuhan, tetapi dia berani berkata, Allahmu adalah Allahku. Dia berkata kepada Naomi.
Dia berani berkata demikian karena ada kepercayaan yang luar biasa. Dan dibutuhkan kepercayaan yang kuat dari setiap kita anak-anak Tuhan. Di dalam kita pengiringan akan Tuhan, dibutuhkan kepercayaan yang kuat di sana. Karena waktu kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Ada begitu banyak tantangan di dalam kehidupan kita dan dituntut kepercayaan di sana. Karena waktu kita mulai ragu, waktu mulai ketakutan kadang-kala mempengaruhi kehidupan kita. Makanya dituntut yang namanya percaya penuh kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan di dalam Mazmur dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Maka Tuhan akan bertindak. Waktu kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan bekerja di sana. Dan Ruth percaya itu, sekalipun dia belum melihat saat itu, tetapi dia percaya, dia berani percaya bahwa Allahmu adalah Allahku juga. Apa yang kau sembah, itu yang aku sembah. Dia berani. Ada keberanian yang luar biasa dalam hidup kita. Dituntut keberanian. Waktu ada di dalam masalah pergumulan. Saat itu Ruth belum melihat apa yang akan terjadi terhadap dia bersama dengan Naomi. Waktu dia pulang ke Betlehem, apa yang harus dia hadapi, situasi apa yang terjadi. Belum terjadi, belum dia tahu apa yang akan terjadi. Tetapi dia berani percaya dan memiliki keberanian. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat-saat ini dituntut dalam kehidupan kita untuk memiliki keberanian, untuk selalu percaya kepada Tuhan. Di dalam situasi, keadaan yang tidak baik-baik saja, dibutuhkan percaya penuh kepada Tuhan. Karena waktu kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan bekerja. Yang kedua, kita akan belajar bahwa Ruth memiliki keberanian untuk mengambil keputusan. Kita lihat di situ, dia berani mengambil keputusan. Dia berkata, saya akan, di mana engkau mati, aku mati di sana. Dan di sanalah akan aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Dia memiliki keberanian membuat keputusan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, keputusan Ruth itu sangat luar biasa, sangat radikal sekali. Dia memiliki komitmen yang kuat di hadapan Naomi. Karena kita tahu Bapak Ibu yang Saudara yang dikasihi Tuhan, Ruth mengambil keputusan itu tidak mudah. Yang pertama, dia bukan orang Israel. Yang kedua, dia tidak tahu apa-apa. Tapi kita melihat dia berani mengambil keputusan. Dia harus meninggalkan keluarganya, dia harus tinggalkan negerinya, dia harus menjadi orang asing di tempat mertuanya nanti. Ada begitu banyak hal-hal yang harus dia hadapi karena dari keputusan yang dia ambil, dia komitmen untuk mau hidup bersama dengan Naomi seumur hidup. Itu sesuatu yang luar biasa. Di dalam kehidupan kita dituntut juga salah satunya adalah selalu membuat keputusan yang benar. Kita belajar kepada Ruth. Dia berani mengambil keputusan sekalipun dia tahu resikonya tidak mudah. Resikonya pasti ada. Di dalam mengambil setiap keputusan, apapun itu selalu ada konsekuensinya. Baik hal yang benar maupun hal yang tidak baik. Dan waktu kita mengambil keputusan, belajar untuk menerima resiko di sana. Mau baik maupun tidak baik. Setiap situasi memperhadapkan kita senantiasa keputusan-keputusan yang harus kita
pilih. Di dalam kehidupan ini setiap hari waktu kita menjalani aktivitas, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, selalu kita diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Dan pentingnya kita selalu butuh tuntunan Tuhan. Karena waktu kita memutuskan sesuatu, itu akan ada dampaknya. Kita melihat kepada seorang Ruth. Dia berani mengambil keputusan. Walaupun dia pasti banyak tantangan yang dia hadapi. Karena dia harus meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan negaranya. Dia harus menjadi orang yang baru, menjadi orang asing di Bethlehem nantinya waktu dia mengikut kepada Naomi. Ada banyak hal yang harus dia hadapi. Tetapi dia berani mengambil keputusan bahwa di mana engkau dikubur, di situ pun aku akan dikubur. Dan saya akan mengikut engkau seumur hidup saya. Itu keputusan yang diambil oleh Ruth. Secara manusia tidak mudah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita lihat seorang Ruth, dia berani mengambil keputusan. Itu Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan saya dan saudara, penting kita selalu berani mengambil keputusan. Tentunya keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kita penting butuh untuk dituntun oleh Tuhan. Karena setiap keputusan yang kita ambil harus menghadapi yang namanya risiko atau konsekuensi. Entah itu hal yang benar maupun yang buruk. Makanya penting selalu kita mengambil keputusan yang benar. Waktu kita mengambil keputusan yang benar, maka kita akan siap untuk menghadapi. Dan apapun yang keputusan yang kita ambil, kita akan selalu berani untuk menghadapi. Saya percaya keputusan yang diambil oleh Ruth, dia berani menjadi orang asing, dia berani mengikut mertuanya. Dia siap untuk menghadapi. Makanya kita lihat waktu dia sampai kepada Bethlehem, tidak ada masalah. Apapun yang dia lihat, dia mengikuti. Dia pergi ambil jelai, dia turun ke ladang. Dia melakukan segala sesuatu karena dia tahu itu konsekuensi dari setiap keputusannya untuk mengikut Naomi. Untuk mempercayai Tuhan. Ada begitu banyak tantangan yang dia hadapi, tetapi dia menerima. Karena dia tahu itu hasil daripada keputusannya untuk mengikut Naomi, bahkan mempercayai Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan kekristenan kita pun berani akan selalu menghadapi setiap risiko-risiko karena kita tahu itu keputusanku. Waktu saya mengambil keputusan untuk berjalan dalam hal yang benar, ada risiko. Kadang kita dijauhi, kadang kita dihina, kadang kita diperlakukan dengan tidak adil. Tetapi percayalah Tuhan pasti menolong kita. Waktu kita berjalan di dalam hal yang benar, waktu kita mengambil keputusan untuk memutuskan untuk berjalan dalam hal yang benar di dalam usaha, di dalam pelayanan, kadangkala kita diremehkan sekeliling kita. Tetapi kita mau belajar siap menerima di sana karena kita tahu itu keputusan saya. Di dalam rumah tangga, semua rumah tangga tidak ada yang bebas masalah. Pasti ada suka dan duka di sana. Tetapi waktu kita belajar, waktu kita berani mengambil keputusan dari awal untuk masuk di dalam rumah tangga, maka apapun yang terjadi di dalam rumah tangga kita akan belajar untuk menyelesaikannya karena kita tahu ini keputusan saya sudah ambil. Ada begitu banyak rumah tangga bisa gagal karena salah satunya tidak memahami keputusan yang sudah diambil. Sudah berhadapan, sudah mengambil keputusan untuk hidup bersama di hadapan Tuhan. Tetapi waktu ada tantangan, waktu ada masalah, pergumulan terjadi di dalam keluarga, kita tidak siap untuk menghadapi. Kita lupa kepada keputusan awal kita, bagaimana kita menjalani pernikahan awalnya. Kita tahu waktu kita masuk dalam rumah tangga, kita mengambil keputusan. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Itu Ibu, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Mari kita belajar kepada seorang Rut. Dia berani membuat keputusan. Dan setiap kita juga, waktu kita mengambil keputusan, beranilah untuk menjalani semua keputusan yang kita sudah ambil. Karena apapun itu, saya percaya Tuhan pasti memampukan saya dan saudara. Kita melihat perjalanan daripada Rut, Tuhan memampukan dia. Kalau ending ceritanya luar biasa. Dia menjadi istri daripada Boas. Karena apa? Salah satunya suatu keputusan yang dia ambil. Dia berani mengambil keputusan untuk mengikut Naomi dan hidup seumur hidupnya bersama dengan Naomi. Bahkan mengatakan, Allahmu adalah Allahku. Amin. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa melihat kepada seorang Rut. Dia memiliki keberanian untuk move on atau melupakan semua masa lalu yang pernah dia jalani. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-20, pasal 2 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan dikatakan di sana. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Di situ kita melihat bagaimana seorang Rut memiliki alasan untuk bisa sedih, untuk bisa kasihan kepada dirinya sendiri. Mungkin dia bisa mengasihi dirinya, kasihannya saya datang mengikut mertuaku, ternyata ini yang terjadi. Tetapi itu tidak terjadi bagi Rut. Dia berani melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Apa yang terjadi sudah diambil Tuhan suaminya. Dia harus meninggalkan keluarganya. Dia harus meninggalkan negaranya. Dia lupakan itu. Dia melupakan semua apa yang terjadi di masa lalunya. Baik yang terjadi di Moab. Dan waktu dia sampai kepada Bethlehem, dia tidak berhenti. Tetapi dikatakan di situ dia bekerja terus pagi sampai sore. Artinya bahwa dia belajar untuk melupakan masa lalunya. Dia tidak mengasihi dirinya. Dia berani bekerja. Dia melakukan segala sesuatu dengan baik. Karena dia tahu masa depan yang cerah Tuhan sudah siapkan dalam kehidupannya. Dia percaya. Karena kita sudah tahu Bapak Ibu Saudara. Waktu kita melakukan sesuatu dengan segenap hati kita. Waktu kita melakukannya itu. Maka saya percaya Tuhan pasti memberkati. Dan apa yang terakhir kita lihat di dalam keseluruhan pembacaan ini. Apa yang dikatakan. Rut mendapatkan yang terbaik. Yaitu mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Dia mendapatkan seorang Boas. Siapa itu Boas? Dia adalah orang yang terkaya di Bethlehem. Luar biasa. Karena apa? Dari komitmen dia. Dari keputusan yang dia ambil. Dari kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Maka dia mendapatkan yang terbaik. Saya percaya semua kita merindukan hal itu terjadi di dalam kehidupan saya dan saudaraku. Dan percayalah, saya dan saudara pasti akan mendapatkan juga yang terbaik. Di saat kita memiliki komitmen yang kuat dengan Tuhan, memiliki kepercayaan yang kuat dengan Tuhan, bahkan memiliki tidak selalu mengingat kepada masa lalu, bahkan berani membuat keputusan di dalam segala hal dan siap untuk menghadapi setiap risiko yang terjadi karena dia percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudaraku. Tuhan akan selalu menyertai saya sampai selama-lamanya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini. Kebenaran-Mu yang datang mengajar kami. Untuk bagaimana kami memiliki komitmen seperti yang dialami oleh seorang Rut. Kami bersyukur dari perjalanan Rut dapat mengajar kami bagaimana menjadi orang-orang yang memiliki komitmen di hadapan Tuhan. Bahkan memiliki keberanian, percaya selalu kepada Tuhan. Bahkan memiliki keberanian untuk mengambil keputusan. Bahkan memiliki keberanian untuk melupakan masa lalu. Karena kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Rut bisa mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Semua karena dia memiliki komitmen yang kuat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapapun kami hari ini, Engkau memberkati.
apapun yang menjadi masalah pergumulan kami, ajar kami untuk mempercayai Engkau sepenuhnya. Bahwa di saat kami percaya, Tuhan yang akan bertindak di dalam kehidupan kami untuk menolong, untuk memberikan jalan keluar, bahkan memberikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun yang mendengar kebenaran ini. Kuatkan iman mereka, kuatkan kami semua, dan biarlah kami menjadi Rut-Rut di akhir zaman. Terima kasih, berkati bangsa kami. Biarlah bangsa ini terus juga dilawat oleh Engkau. Bahkan kami rindu bangsa ini mengenal Engkau secara pribadi, bahwa hanya Engkau keselamatan satu-satunya di muka bumi ini. Bahkan siapapun kami, Engkau memberkati. Yang ada dalam masalah, Engkau memberkati. Kau Tuhan yang akan selalu mencari jalan keluar. Kami berdoa buat kota kami, Bau-Bau. Engkau memberkati Tuhan. Biarlah kota ini selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Dijagai keluar masuk orang di tempat ini. Bahkan semua apapun yang ada di kota ini diberkati, dibuat berhasil semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan seluruh pelayanan LOB yang ada di manapun, kalau mereka Tuhan akan berangkat untuk mengadakan pelayanan di Lubuk Bangkai dan sekitarnya, Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan, lawatan Allah tercurah bagi semua gereja-gereja Tuhan yang akan ditempati KKR, dan kami melihat semua karena Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh para pembicara, bahkan semua tim yang akan terlibat di dalam pelayanan ini. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, bahkan urapan yang double porsi daripada Tuhan itu Engkau curahkan, sehingga di saat tim LOB mengadakan pelayanan, semuanya akan berjalan dengan baik. Bahkan nama Tuhan dipermuliakan semua karena Engkau semata. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu, dan kami menyerahkan seluruh doa-doa kami di hadapan Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.